yang saya katakan tadi, sekarang kita sudah bersama Bapak Siroj Tamimi dan juga Ibu Christine. Kali ini kita akan melakukan wawancara yaitu tentang seputar lomba Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Betul. Yang pertama nih, saya pengen tahu banget nih Pak Siroj, sebenarnya program-program apa saja sih yang sudah disiapkan sekolah untuk lomba nanti, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya selaku koordinator kegiatan Adiwiyata SMA Negeri 1 Kamboja tahun 2021 menyampaikan program-programnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kebersihan, drainase, dan fungsi sanitasi. Kita tahu bahwa kebersihan merupakan titik awal untuk menuju sehat, baik sehat lingkungannya maupun sehat penghuninya. Nah, dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan, antara lain kebersihan lingkungan, bebas sampah, baik itu sampah organik maupun sampah plastik, kemudian kebersihan sanitasi, kebersihan drainase. Dalam hal ini adalah salon-salon yang ada di SMA Negeri Kamboja harus senantiasa dalam kondisi bersih sehingga air tidak ada yang menggenang, sehingga di situ tidak akan muncul jentik-jentik nyamuk yang bisa menimbulkan penyakit, termasuk sampah-sampah yang mungkin berhenti di suatu tempat akan menimbulkan bau dan itu bisa menimbulkan masalah kesehatan. Tadi sudah disampaikan salah satu programnya adalah kebersihan. Sebetulnya program Adiwiyata itu masih banyak. Nah, dalam hal ini akan saya sampaikan mungkin lebih luas. Yang berikutnya adalah tentang konservasi air. Kita tahu bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Nah, dalam hal ini SMA Negeri 1 Kamboja mencoba memanfaatkan air yang ada di lingkungan SMA ini untuk sebaik-baiknya. Antara lain ada program pembibitan ikan, pemeliharaan ikan, kemudian penanaman palawija, kemudian termasuk untuk kebutuhan sehari-hari untuk warga sekolah, termasuk untuk memasak dan sebagainya. Dalam hal ini ada inovasi berupa penyaringan air sehat secara alami dengan bahan-bahan alami juga. Kemudian yang berikut adalah konservasi energi. Energi merupakan kebutuhan pokok juga bagi kehidupan manusia. Salah satu energi yang saat ini merupakan energi yang banyak dibutuhkan adalah energi listrik. Dan dalam hal ini ada beberapa bahan yang bisa kita manfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik. Yang pertama adalah energi cahaya. Ini salah satu teknologi yang baru dikembangkan di kota dan baru digalakkan dalam rangka untuk mengembangkan di bidang energi kelistrikan. Dan ini sebetulnya sangat ramah lingkungan. Termasuk juga pemanfaatan sampah maupun kotoran hewan yang bisa dikonversi menjadi energi biogas. Kita tahu bahwa lingkungan kita sangat luas dan di sini banyak pepohonan, di mana dari pepohonan itu akan menghasilkan sampah yang luar biasa. Maka ketika sampah-sampah itu bisa kita manfaatkan dan kita olah, maka bisa menghasilkan biogas. Termasuk produk sampingan berupa pupuk cair maupun pupuk padat. Nah, yang kemudian adalah membentuk kader Adiwiyata. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Adiwiyata itu tidak hanya sekedar kegiatan insidental, tapi tentu saja kegiatan yang harus terus-menerus dijalankan di SMA Negeri Kamboja. Maka di sini perlu ada pengkaderan. Soal kader yang bisa kita adalah para siswa. Bagaimana kita membimbing para anak-anak untuk membiasakan beradiyata di SMA Negeri Kamboja, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah publikasi. Nah, kegiatan yang kita laksanakan di SMA Negeri tentu saja harus juga diketahui oleh pihak lain, terutama orang-orang di lingkungan maupun di luar sekolah. Dalam bentuk apa? Ya, kita membuat mading online itu dalam rangka untuk memudahkan mencari informasi tentang Adiwiyata.
termasuk buat poster, buat baliho, membuat pamflet, kemudian membuat brosur, termasuk membuat mading offline. Semua itu kita upayakan dalam rangka untuk mensosialisasi tentang kegiatan adiwiyata yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Boja. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Setiap kegiatan, setiap pekerjaan mesti harus ada evaluasi dalam rangka untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Kalau ada kekurangan, ya, mesti harus diperbaiki. Kalau yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan. Ya, Tuan, baik sekali program-program sekolah adiwiyata ini telah disampaikan oleh Bapak Sirot. Dan saya mau tanya nih Pak, persiapan apa yang mungkin udah dilakukan nih SMA kita sebagai SMA yang terpilih untuk mengikuti perlombaan adiwiyata sampai tingkat nasional? Persiapannya itu yang sudah dilakukan apa saja? Oke, terima kasih. Persiapan yang sudah kita lakukan adalah yang pertama mengikuti webinar. Webinar dalam rangka untuk sosialisasi kegiatan adiwiyata tingkat nasional. Baik itu sosialisasi terhadap warga sekolah maupun warga lingkungan. Sehingga ada kesepahaman ya, baik itu di tingkat penyelenggara maupun di tingkat peserta lomba adiwiyata tingkat nasional. Nah, Termasuk juga tentu saja membuat program-program yang menyentuh dalam rangka untuk mewujudkan adiwiyata tingkat SMA Negeri Boja. Nah, ini kan kita udah sama Pak Sirot nih. Sekarang kita beralih dulu ke Bu Christine nih. Bu Christine bisa dijelasin sih ini yang dibawa itu apa, kegunaannya apa nih? Baik ya, jadi sebelumnya kita nyambung di sini karena kita di sini juga salah satu program dari Adiwiyata. Nah, di Adiwiyata itu kan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sirot bahwasanya kita mencoba memberdayakan segala hal yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Boja. Harapannya apa sih yang bisa kita munculkan? Nah, di sini yang tampil di sini ini Bu Christine bawa-bawa ini banyak peralatan yang kita bawa. Nah, di sini tuh kita mencoba membuat sesuatu yang nantinya bermanfaat, dan di situ seperti kita tahu Adiwiyata itu kan tidak boleh ini ya pakai plastik. Nah, di sini kita mencoba mengambil salah satu bahan yang nampaknya mungkin tidak hanya di SMA Negeri 1 Boja, mungkin juga di murid-murid di rumah ataupun mungkin di teman-teman yang lain yang semuanya yang ada itu banyak sekali. Di sini kita menggunakan sabut kelapa, Dek. Jadi sabut kelapa di sini kita akan coba olah menjadi salah satu produk yang bisa bermanfaat, dan tentunya di sini kita coba mencoba bagaimana kita berwirausaha seperti yang tampil di sini. Nah, vas bunga yang ada di sini ini juga merupakan hasil karya kita juga dari hasil pemberdayaan dari pembuatan pot bunga menggunakan sabut kelapa. Caranya juga praktis sekali, gampang sekali untuk kita buat. Sabut kelapa yang ada mungkin dari sisa-sisa kelapa ini kan banyak ya, mungkin ibu-ibu rumah tangga terutama biasanya yang pada membuat satu olahan makanan menggunakan kelapa itu kan biasanya sabut kelapanya dibuang. Nah, ini kita coba kumpulkan kemudian kita jadikan menjadi satu pot bunga. Dan apalagi sekarang ini kan kalau kita lihat di banyak rumah-rumah itu sudah mulai suka sekali menanam tanaman-tanaman. Nah, ini juga kita berpikir, jadi kita berpikir kritis, oh ini sepertinya cocok nih buat di SMA Negeri 1 Boja. Apalagi akan sangat mendukung dalam kegiatan Adiwiyata. Jadi kita membuat salah satu produk yang nanti juga bisa bermanfaat, dan kita juga mendaur ulang, karena daripada sabut kelapa dibuang percuma itu kan dia akan lebih bermanfaat manakala menjadi salah satu produk yang lebih berdaya guna seperti ini. Menggunakan sabut, kemudian juga ini sebagai penyangga, mungkin kan ada pohon yang memang dia memerlukan posisi yang agak lebih tinggi, memanjang. Nah, itu kita bisa gunakan ini dengan peralatan yang sederhana. Dan kadang kita juga tidak harus menggunakan, kalau di sini kita menggunakan pipa
pralon semacam ini ya, tapi kita tidak gunakan ini juga nggak apa-apa. Jadi kita fleksibel, mungkin menggunakan kayu, kemudian kita lilit dengan menggunakan sabut kelapa yang sudah dirangkai seperti yang ada di sini. Ikan rangkaian dari sabut kelapa juga, Dek. Nah itu kita bisa buat sederhana sekali dan hasilnya cantik. Adik bisa lihat di sini kan, bisa kita gunakan untuk vas bunga. Kemudian nanti model juga kita bisa sesuaikan dengan kreasi kita masing-masing. Mungkin bisa dibentuk kotak, dibentuk mungkin segitiga. Jadi kita berbeda dari yang lain. Mungkin dibentuk silinder atau dibentuk apapun. Yang jelas kita coba mengoptimalkan semua yang ada di lingkungan kita. Dan ini juga mungkin mendukung juga nggak Pak Sirot ya. Jadi untuk program Adiwiyata kita juga dengan adanya banyak pot, otomatis ketersediaan dari tempat menanam bunga itu otomatis juga akan lebih dipermudah. Itu Dek, kira-kira gambarannya. Dek. Mau tanya lagi sih, dari banyak pilihan, kenapa memilih serabut? Kan bisa daun atau apa gitu, Bu? Yang pertama karena kita mencoba melihat di sini kebetulan karena di lingkungan Boja ini mungkin banyak ini ya, banyak kebun, di situ banyak menghasilkan pohon kelapa. Nah itu salah satu alternatif kita sih. Kalau misalnya kenapa tidak menggunakan daun, kita juga gunakan daun Dek di sini. Jadi beberapa dari murid-murid itu juga memanfaatkan daun-daun yang ada untuk kita mencoba olah menjadi berbagai macam produk yang lain. Bisa kita membuat semacam batik, itu juga kita sudah mencoba memberikan kepada siswa-siswa. Jadi mengolah dari batik kita buat sebagai salah satu bahan di pembuatan tersebut. Kemudian mungkin juga daun-daun itu juga kita manfaatkan ya Pak Sirot untuk aktivitas adiwiyata yang lain. Memang tidak digunakan untuk apa? Untuk pot, tapi daun-daunan di sini kita simpan menjadi pupuk ya Pak. Jadi kita manfaatkan juga. Jadi tidak usah khawatir, daunnya juga bisa kita manfaatkan, Dek. Betul sekali ya. Kita langsung kembali ke Pak Sirot lagi nih. Pak, sebenarnya keunggulan-keunggulan dari sekolah Adiwiyata itu apa saja Pak? Coba disebutin. Terima kasih. Jadi kalau kita kembali ke makna Adiwiyata, Adi itu kan sesuatu yang unggul, sesuatu yang hebat. Wiyata adalah suatu tempat di mana orang memungkinkan untuk belajar lebih baik. Nah, dalam hal ini dengan adanya program Adiwiyata, harapannya bahwa ada salah satu keunggulan di mana dengan program ini sekolah akan tertata lebih baik, sekolah akan lebih asri, lebih indah, dan lebih sehat begitu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, apa boleh nih minta dukungan ke teman-teman, minta doanya untuk teman-teman supaya nanti saat lomba Adiwiyata sekolah tingkat nasional bisa berjalan dengan lancar nih Pak Sirot bersama Bu Christine juga. Mulai dari Pak Sirot dulu. Baik, harapan untuk semua pihak ya, terlebih khusus untuk warga sekolah. Saya mohon dengan sangat dukungannya, partisipasinya dalam rangka untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata. Tidak hanya sekedar dalam rangka untuk mengikuti lomba, tapi betul-betul secara esensinya bahwa kita mampu mewujudkan sekolah yang betul-betul indah, rapi, sehat, gitu ya, rimbun juga. Gitu. Untuk Bu Christine mungkin? Iya, menambahkan sedikit saja ya Dek. Jadi tadi sudah diuraikan dengan Pak Sirot. Pada dasarnya kita mencoba berbenah tidak karena lomba, tapi sesuatu yang memang kita anggap kita harus nih, apalagi dengan kondisi sekarang ini, sayang nampaknya kalau lingkungan kita yang sudah lumayan luas seperti sekarang ini, seperti kita bisa lihat di SMA Negeri 1 Boja, akan terbengkalai sia-sia. Apalagi di luaran sana pastinya banyak orang menginginkan lingkungan yang luas, yang tertanam dengan berbagai macam tanaman yang bermanfaat, karena itu juga nantinya pasti akan bermanfaat buat kesehatan kita juga. Jadi ada atau tidak ada lomba, kita selalu senantiasa berharap kita semuanya keluarga besar SMA Negeri 1 Boja mendukung semuanya pada kegiatan Adiwiyata ini. Jadi kita jangan hanya melihat mau lomba harus seperti ini, tidak. Semoga itu bisa menjadi karakter kita semuanya. Gitu. Betul
betul sekali yang disampaikan oleh Bu Christine dan Pak Sirot. Sangat penting untuk menjaga kebersihan dalam lingkungan kita. Apalagi SMA kita ini termasuk SMA yang nantinya akan mengikuti perlombaan ke tingkat nasional, perlombaan Adiwiyata, begitu Bu. Nah, sekarang kita telah tiba pada penghujung acara. Telah disampaikan tadi oleh Pak Sirot Stamimi Iya, dan benar. Bu Christine, itu sudah sampai di ujung acara. Sebelumnya kita mau ngingetin dulu nih Kak Iya, Agus benar bahwa banget. SMA Negeri 1 Boja punya Memiliki perpustakaan yang memiliki aplikasi digital. digital, ya, bernama Nah, iGraha Widya. Nah, kalian yang di rumah bisa download nih melalui Apple Store atau Play Store. ya, di situ aplikasi iGraha Widya tersebut berisi banyak sekali untuk menambah wawasan kalian teman-teman di rumah. Jadi jangan pernah takut untuk membaca, karena membaca itu menambah wawasan kalian nih teman-teman. Tentunya juga jangan malas membaca Iya, ya, karena betul banyak banget. informasi dan ilmu pengetahuan yang akan didapat melalui membaca tersebut. Dan bagi kalian yang udah mendownload aplikasi iGraha Widya, kalian langsung masuk lalu memasukkan email dan tunggu konfirmasi dari anggota perpustakaan supaya bisa membaca dan memasuki aplikasi iGraha Widya. Jadi kita berdua ingin mengajak kalian, yuk kita rajin membaca, yuk kita tambah wawasan kita. Membaca itu banyak sekali medianya, Benar tidak hanya sekali. menggunakan buku fisik saja Iya, ya Kak benar, Agus benar ya. banget. Sekarang sudah ada aplikasi digital, sudah ada internet juga. Baik, saya dan Kak Agus mengucapkan banyak-banyak mohon maaf karena banyak kesalahan kata yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.